Buat yang di Surabaya, kalau pengen nonton show gue 5 Sama, silakan bisa datang ke Ciputra Hall tanggal 8 Februari 2025. Tapi beli tiketnya dulu di motikdong.com. Ada 2 kelas, ada Platinum sama Gold. Platinum harganya 300, Gold harganya 200. Cepetan sebelum kehabisan. Udah nih? Udah. Oke, kita ketemu lagi di Ngopi, Ngobrol bareng Pican. Kali ini kita akan berbincang sesuai tema. Langsung aja dah. Kalau kita ngomongin ini itu, kita kan suka keluar apa namanya jalur. Lagi mau ngomongin self acceptance dari kemarin, jadi ngomongin telah bentuk otot-otot bool. Karang Taruna dari kenapa bisa ketoprak ya? Berarti itu omongan tuh berlanjut gitu. Ya, nggak ada di break terus pindah tema, enggak. Masa bisa dari bool sampai ke ketoprak malam. Udah, kita ngomongnya self acceptance. Penerimaan kurir. Kurir. Apa itu coba ya? Hubungannya sama kurir? Iya, kurir belanja sendiri. Katanya kurir belanja, jadi self acceptance. Dia yang jual, dia yang nganter, dia yang nerima. Ya Allah. Nerimaan. Terus dia lompat ke jendela Rahman. Jadi waktu kita ngomongin tema ini self acceptance, kata Rahman kurir. Nah, sampai sekarang kita belum nemu gimana sambungannya gitu. Bikin konten ya. Karena dia bikin konten pakai kupluk. Iya. Oke, self acceptance adalah sikap penerimaan diri, kondisi ketika seorang sudah mengetahui serta menerima kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam dirinya. Kayaknya semakin tua, semakin nerima aja. Iya, semakin legowo dia menerima ketidakmampuan, terutama ketidakmampuan. Tapi mengenali kelebihan kita juga sebenarnya penting. Bagus. Supaya kita bisa menggunakan itu semaksimal mungkin. Bener. Kalau gue justru ngeliatnya, ini dulu gue mendengar kata ini tuh dari bos gue, Cing. Dia orang Tionghoa. Cina ya. Dia bilang ke gue gini, percuma. Pakai bahasa Cina dong. Enggak, pakai bahasa Cina tapi percuma nih lu jadi orang. Mending lu jadi anjing. Percuma kalau lu fokus sama kelemahan yang lu punya. Jadi penting buat kita mengenali diri kita, kelebihan kita, kekurangan kita, biar kita nggak terjebak sama kekurangan kita. Karena orang pasti ngeliatnya itu kekurangan kita mulu. Nah, daripada kita sibuk untuk memperbaiki kekurangan kita, misalnya lo jelek nih di kedisiplinan lo, jelek di apal segala macam, nah daripada lo fokus itu, mending fokus apa yang lebih dari diri lo. Udah lo fokus aja di situ. Lo nggak disiplin nih, tapi kalau hasilnya bagus, lo jago pintar ngomong, lo pasti bisa kok, gitu. Jualan, nggak apa-apa. Lo fokus aja sama kelebihan-kelebihan yang lo punya, dibandingin lo memperbaiki apa yang kurang dari diri lo. Lama, dia bilang gitu. Tapi kalau misalnya dia kekurangannya adalah nggak disiplin, kan bisa merusak. Ada kekurangannya memang. Kan ada tuh yang kita suka doa nih, berikanlah kemampuan untuk merubah hal-hal yang bisa dirubah dan menerima hal-hal yang tidak bisa diubah. Nah, kalau kekurangan yang sebenarnya bisa kita ubah, mau kita ubah kali, kita tambah. Bener. Tapi nggak serta-merta langsung lo sedisiplin orang lain itu. Lo perbaikin aja sedikit-sedikit. Tapi nggak usah fokus di situ gitu. Misalnya, oke, lo nggak bisa bangun jam 8 pagi. Oke, jam 10. Tapi lo ditambah tuh, lo sampai malam lo harus kerja sampai malam. Gitu. Lo harus lebih kerja keras daripada orang lain gitu. Iya, karena lo mulainya juga telat. Iya, karena lo mulainya juga telat. Tapi fokus. Oke, gue cuma punya waktu berarti jam 10 sampai jam 5 sore yang produktif. Karena orang-orang ada di situ. Nah, dari jam segitu lu manfaatin untuk benar-benar kerja keras, rajin lah untuk ngelakuin hal itu. Nah, lu nggak bisa bangun paginya, udahlah. Emang begitu lu, tapi emang harus, berarti nanti yang lo rubah adalah cara reporting. Lo reportingnya malam gitu. Jadi jangan
Kalau lu paksa jam 8, ada juga adalah kita berantem terus karena lu telat mulu. Tapi kalau lu fokus sama hasil, nggak apa-apa. Akhirnya gue maklum, ya udahlah nih anak telat mulu tapi jualannya bagus. Itu Cing, kayak gitu-gitu gue denger. Ya karena memang akhirnya lu harus mengenal diri lu, tahu kelebihan dan kekurangan lu, dan lu terima gitu. Kalau misalnya lu diomelin sama orang, lu nggak disiplin segala macam ya lu terima ya. Sakit hati. Iya. Bener nggak? Benar. Nah, kalau gue mah sekarang ya belajar mencari tahu, sebenarnya gue bisa belajar. Kalau dulu kan misalnya gini, sebenarnya lo bisa nih Del, kata gue, enggak, aku nggak mau ini. Mental blocking. Iya, enggak, lo sebenarnya bisa Del. Enggak, udah gue nggak ini. Nah sekarang gue mah kalau ada kayak yang karaoke dah, lah orang aja percaya sih. Bayar gue untuk ngelit karaoke, masa guenya yang nolak-nolak, ya udah dicobain aja dulu, siapa tahu gitu. Gue kan sekarang jadi news anchor. Iya, gue liat sama cewek. Iya. Terus lebih enak lagi lu sambil main gitar, nyanyi. Kayak itu awal-awalnya gue bilang, gue kan bukan musisi ya. Gue merasa terbebani awalnya disuruh nyanyi nih. Tapi gue berpikir, itu orang Kompas ya, TV nasional, percaya. Lu bisa deh, lu udah gitu. Iya, masa gue yang punya kemampuan jadi nolak sih. Ya udah, sekarang gue akhirnya pusing. Setiap Jumat deg-degan. Masih minggu sekali doang sih? Iya, setiap hari Sabtu. Oh. Tapi kan itu live. Live, benar. Nyanyi lagu yang mana pilihan lagunya si orang Kompas itu emang, karena dia harus nyesuaiin dengan tema yang ada. Jadi lagunya itu memang kadang-kadang bukan lagu-lagu yang populer. Contohnya 21st Night. Selamanya lo tau nggak? Enggak. Nah, ini lagu itu gue. 21st Night. 21st Night itu band Indo kan? Iya, band Indonesia. Selamanya, gue ini sama sih. Ininya seneng nyanyi juga nih, anchornya nih, si Friska sama si Audrey seneng nyanyi. Cuman lagunya juga, gue baru tahu juga nih Cing, kata kayak gitu. Garam dan Madu. Nah itu susah tuh. Jadi kan gue harus main gitar. Iya. Nih, begini padamu. Garam dan madu. Garam dan madu tuh ada di mana? Dalam kehidupan nyata. Ada nggak satu kesempatan garam sama madu jadi satu ketemu? Enggak ya kayaknya ya. Enggak ada ya. Kalau madu dan racun kan memang antitesanya. Antitesanya ya. Yang satu madu, yang satu racun. Ya. Nah kalau garam dan madu di apa ya? Kesempatan apa dia ketemu? Kambing bakar. Madu. Garam? Dikantongin aja, udah nggak ada ular. Disebar lagi dia. Ubi madu ada, tapi nggak digaremin. Benar. Yang pakai madu apa? Pisang madu. Nanas. Digaremin nggak? Enggak ya. Nanas ngapain nanas? Nanas madu? Nanas madu apaan? Itu mah jenis. Bukan nanas dimaduin. Itu jenis nanas madu. Aku di madu. Aku di madu. Iya. Ya itulah, jadi gue sekarang tuh mencoba menerima nih. Apalagi kalau ada orang yang percaya gue bisa. Harusnya gue lebih percaya kalau gue tuh bisa gitu. Itu mindset sih Cing ya. Iya. Yang dulu gue kayaknya enggak gitu. Gue nggak nyaman gitu. Kayak gue sekarang udah gue tinggalin udah. Nyaman gak nyaman. Karena lo nggak ngelakuin aja, jadi lo ngerasa nggak nyaman. Coba lo lakuin. Ini sih kadang-kadang obrolan kita tuh bikin gua berpikir gitu, Cing. Bener juga. Biasanya lo nggak pernah mikir. Kalau ngobrol sama yang lain lo kagak mikir, lo emang asal jeblak aja ya. Asal ngarang, asal jeblak, asal ngomong, dia lupa. Yang penting ada suaranya. Yang penting ya ada suaranya ya. Jadi ada inilah sumbangsih gitu. Bunyi-bunyinya dia. Makanya kalau nggak tahu gini, kalau nggak tahu diem aja. Gitu. Apa gue mau berkontribusi ya. Kan kalau jadi salah. Iya, maksudnya kontribusi ya, jadi berisik kan nggak oke juga sih sebenarnya ya. Nah, gue udah berpikir sih, banyak obrolan kita yang ini salah satunya nih, mental blocking itu masalah gue banget itu, Cing. Iya.
Akhirnya kita banyak melewatkan kesempatan yang Bener. kesempatan yang ada. Yang seharusnya bisa kita Iya. kita bisa raih. Iya. Gitu. Jadi Gue aja sekarang mulai melakukan apa yang diusulkan oleh Abdur. Melakukan Atomic Habits. Atomic Habit. Ya. Melakukan, jadi dibiasakan gitu makan kacang atom. Agak tomboy, atom juga. Dia atom tuh anaknya agak tomboy. Agak tomboy ya. Ya salah, anak atom gitu, agak tomboy. Apa sih Atomic? Atomic Habits itu lo gimana sih cara mendeskripsikannya lah. Yang paling gampang. Pokoknya lo melakukan hal-hal kecil. Impact gede. Yang impactnya nanti gede. Memang segala sesuatu yang baik, yang menurut Abdur ya, dan menurut gue juga benar. Segala sesuatu yang baik itu hasilnya lama. Tidak seperti segala sesuatu yang buruk, itu hasilnya instan. Itu hasilnya instan. Misalnya, lo megang api nih, dia kan buruk, langsung kebakar, langsung melepuh. Tapi lo mau bikin api, itu harus ada prosesnya. Lama. Sakit. Jadi api gitu. Atau lo pengen, misalnya lo pengen menulis. Ya. Lo pengen menulis. Bikin buku. Apa yang harus lo lakukan pertama kali? Beli pensil. Itu ya bisa. Iya. Lo emang nulisnya pakai pensil? Enggak. Oke, tinggalin tuh. Apa? Pulpen. Lo nulisnya pakai pulpen? Lo nggak ngetik? Enggak juga sih, ngetik. Oke, lo tinggalin. Mesin tik. Lo pakai mesin tik yang cetak. Enggak juga apa? Laptop. Oke. Berarti lo harus punya jari. Iya, benar. Dimulai dari jari, lo harus lihat dulu. Oke. Ada gini. Ada nih. Jadi ada nih. Tapi yang nggak bisa semuanya bareng, Cing. Harus satu harus ngelipet. Itu gimana, Cing? Jadi 9. Jadi harus satu yang ngelipet. Coba lo mulai gini, dari 10 sampai 1. 8, 7. Gampang ya. Bisa sih. Itu gampang sih. Yang gini. Sampai nyanyi lagu Batak yang gini. Dua-dua gitu loh. Satu gini. Ya? Susah itu. Yang satu geser. Nih. Yang gini bisa gak? Gini ya udah susah. Nggak Atomic Habits. Oh, misalnya mau bikin buku. Misalnya mau bikin buku. Lo kadang-kadang ada orang yang malas. Kayak gue nih. Ya mulailah ngetik dari kanan. Jadi habis A nggak boleh A lagi. Gitu loh. Gitu mereka. Mulailah. Lo jangan terlalu tinggi. Lo pengen nulis buku, jangan. Berarti kita nggak boleh jangkung banget dong, nggak boleh tinggi. Bukan itu, bukan. Ekspektasi lo. Iya. Gue pengen nulis 1 halaman aja. Gitu, lo mulai itu. Dan 1 halaman. 1 halaman, biasanya akan terus. Gue udah berjanji gue akan nulis setiap malam 1 halaman, gue bilang. Gitu. Tapi seminggu kemudian gue belum melakukannya. Yeah. Kenapa lo tidak melakukan? Cing, kata Abdur. Gue malas naik ke atasnya. Oke. Malas naik ke atasnya. Udah kalau gitu lo ganti. Rumahnya dibalik. Bukan. Lo tidur di sini. Enggak. Ditukar. Tujuan lo tuh jangan pengen ngetik. Lo setiap hari lo harus naik tangga. Gitu, naik tangga. Nah, ntar ujungnya bisa ngetik misalnya gitu. Atau lo malas setiap hari lo sediain mesin tik di laptop di bawah kayak gitu. Ada orang yang penari, dia bilang gitu. Menari. Dia itu jadi koreografer dunia lah. Karena dia setiap hari latihan, setiap pagi latihan. Terus ada yang nanya, gimana caranya lo bisa konsisten setiap pagi latihan ke sanggar gitu. Oh, saya konsistennya bukan setiap hari latihan di sanggar. Konsisten saya setiap hari adalah nyetopin taksi. Gitu. Yang mudah aja gitu. Oh, yang gampang aja. Yang gampang aja. Jadi ya dengan nyetopin taksi, masa dia mau nggak kemana-mana? Oh, itu Atomic Habit. Atomic Habit. Kayak lo mau jalan kaki,
Ya. Jalan kaki, aduh males banget deh. Ya kalau lo tujuannya jalan kaki, ya tapi lo... Pakai sepatu? Pokoknya gue setiap pagi harus pakai sepatu. Nah udah begitu pakai sepatu, biasanya lo akan... Tapi pakai sepatu abri? Kan jadi nggak mau jalan? Boleh jalan, bisa. Sakit tapi Cing. Ya bisa, tapi sakit. Tapi tetap bisa jalan. Tapi sepatunya lagi dipakai nggak sama abrinya? Abrinya nyeket. Ntar abrinya akhirnya punya atomic habit juga, nggak mau lewat situ. Iya. Dipakai. Lagi jalan diikutin, dicopot-copotin. Jadi PR-nya adalah hal yang mudah dulu gitu. Hal yang mudah dulu, yang mengantarkan lo kita ke hal besar. Ke hal besar. Oh. Nah itu perlu self acceptance. Bahwa kayaknya lo nggak bisa deh kalau lo menargetkan terlalu besar. Ya udah sekarang turunin target lo yang kecil-kecil. Dengan lo mengenal diri lo sendiri, menerima bahwa kenapa kita bisa gini? Kenapa kita bisa nggak punya mimpi gede? Iya. Punya, tapi kita tahu kalau kita kenal diri kita, kayaknya gue orangnya mager deh atau nggak segitu ambisinya. Oke, berarti ngerjain hal yang kecil yang bisa mengantarkan lu nanti ke sana gitu. Iya, kayak gue yang siaran di Kompas dikasih lagunya hari Jumat malam. Siarannya tuh Sabtu sore, gitu. Yang gue lakukan sekarang adalah gue nggak usah terlalu berlebihan banget ngulik segala macam kayak gitu. Udah, gue selama ada waktu dari hari Jumat malam itu, gue style aja itu terus. Nggak usah gue kulik gitu, dengerin aja dulu gitu. Itu ternyata lebih mudah dibanding lu langsung megang gitar. Gue lihat chordnya di situ, gue ikutin enggak. Oh, ternyata bagi lu dengerin aja musiknya. Nggak usah ngapa-ngapain kan, sambil duduk dengerin, sambil di jalanan gue putar gitu. Nanti begitu gue ngulik megang gitar, ternyata lebih mudah. Lu tahu. Iya. Oh, menarik juga ya. Ini ditemukan oleh Abdur. Atomic Habits ya. Abdur masa baca buku dari bulan Desember sampai baru sekarang, masa udah 4 buku, rajin ya? Oh, itu makanya WhatsApp dia susah ya, nggak dibalas-balas karena dia baca buku kali. Mungkin dia ngegame kalau ini. Oh, main game. Iya, dia mau mengurangi hal-hal yang nggak penting, buruk seperti lama balas WA. Lo coba aja WA. Coba ya. Lo coba WA, apakah dia udah mulai balas atau enggak? Gue juga males megang handphone. Gue juga orang yang sangat itu juga tuh. Iya. Coba ya, itu coba kita kurangin ya. Iya. Membalas WhatsApp. Iya, secepatnya membalas. Iya. Secepatnya membalas WhatsApp. Oh, itu kita dengan cara kita mengenal diri kita, Cing. Iya. Karena akhirnya tapi kayaknya gue susah juga tuh nerapin, Cing. Yang tuh mental blocking. Nah, iya, karena lu belum coba, Kak. Katanya ini misalnya ini nulis nih. Udah lo nggak ada target, nggak ada ini nggak apa-apa. Yang penting lo ada melakukan nulis. Nanti lo nggak tahu nih, ini kebiasaan lo menulis akan membawa lo kemana. Yang penting itu positif dilakukan kayak gitu. Kayak olahraga, jalan kaki setengah jam setiap hari. Pakai sepatu itu gua agak logika gua agak masuk tuh. Oke, gua malesnya jalan nih. Pakai sepatu gimana? Jadi kalau dipakai sepatu lo, masa lo nggak jalan ya? Bisa gua sih nggak pakai sepatu nih. Gua naik ke atas bisa gua. Tiduran di kasur tapi nggak boleh naik sama bini lo. Gue lagi atomic habit nih, pakai sepatu doang. Pakai sepatu ya. Tapi iya dia akan mengantarkan. Dia bilang, lo jangan banyak-banyak, Cing. Lu bilang dua ini aja, dua apa? Goals. Dua goals gede. Yang ngetik nih. Lo targetin 2 baris aja. Jadi nggak berat lo ininya. 2 baris aja lo ini. Coba jadinya berapa? Gue jadi 2 halaman tuh. Udah. Lo udah nyobain sih? Udah gue cobain. Omongin aja apa aja udah nggak usah. Baru sehari. Tapi bener ya tadi mau 2 baris jadi 2 halaman tuh ya. Dia omongin apaan aja. Nanti kan target awalnya adalah 1 hari 1 halaman ya. Ya lo kalau itu lo terasa berat, 1 hari setengah halaman deh. Ya berarti kan ini udah ada 2 halaman. Berarti 4 hari lu nggak juga bisa tuh, Cing. Karena kan udah 2 halaman. Nggak kelar akhirnya. Nggak jadi habit. Habitnya menunda malah. Habitnya ngebut, Cing. Jadi lu ngebut.
Iya. Kan ada gitu juga tuh, Cing. Jadi latihan bisa nyelesain deadline ya. Kalau dikasih deadline, ya bisa tergantung aja lo mau kayak gimana. Kayak gue nulisnya udah ini aja. Apaan aja udah yang ditulis. Gue pertama yang gue tulis adalah kesulitan gue untuk memulai Atomic Habit. Banyak. Oh, banyak ya? Gue ngerasanya gini, iya banyak. Akhirnya gue jadi jago ngetik. Iya, harusnya sambil begini gue bisa. Gitu. Skill ngetik tuh. Kan agak, iya kan, berguna untuk piano nanti, siapa tahu. Jadi bisa gue piano. Itu ya, jadi memang, tapi kuncinya adalah mengenal diri kita dulu tuh, Cing ya? Iya, yang kelemahan-kelemahan kita, di mana kekurangan kita, atau apa. Iya. Kalau tadi ada, lo bilang terima kekurangan, mungkin karena kita belum mencoba memperbaiki aja, jadi ya gue nggak bisa begini. Mental blocking sih ya, mental blocking gue susah banget tuh gue. Oke, jadi apa yang kita perlu lakukan supaya bisa self acceptance? Ngapain? Apa yang bisa kita lakukan? Supaya bisa penerimaan diri ya? Meditasi. Maafkan diri sendiri dulu katanya. Meditasi ada tuh. Oh, ada ya? Ya, maafkan diri sendiri. Maafkan diri sendiri. Bayang-bayang kesalahan, kegagalan. Itu gue banget tuh, Cing. Gue sempat terpuruk karena kegagalan di pekerjaan gue di kantor. Gue tuh seumur hidup berkarir kerja ya di kantor. Gue tuh nggak pernah tuh dimarahin sama bos, Cing. Aman gitu. Sampai akhirnya di 2020 kemarin gue melakukan kesalahan fatal lah. Sebenarnya sih bukan kesalahan personal ya, kesalahan tim lah. Ya. Tapi karena gue PIC-nya, gue sangat menyalahkan diri gue. Karena bagi gue, dengan pengalaman yang gue punya, harusnya gue nggak boleh ngelakuin kesalahan itu, Ci. Yeah. Nah, akhirnya gue mengutuk diri gue, kehilangan percayaan diri. Terus akhirnya gue minta di SP sama kantor. Udah di SP gue deh, kasih peringatan gitu biar gue sadar gue udah ngelakuin kesalahan yang cukup fatal gitu. Nah, tapi akhirnya yang agak susah itu memaafkan diri sendiri, sih. Di saat orang lain udah memaafkan lu gitu. Orang-orang yang lain tuh ya udahlah, namanya juga manusia, pasti ada salahnya, udah kita terima kok kita. Tapi ngerasa udah bikin kecewa banyak orang, apa segala macam. Nah, itu yang bikin kita sulit memaafin diri kita sendiri tuh, Ci. Jadi susah move on gitu. Iya, susah terhadap kesalahan kita sendiri. Iya, kesalahan yang kita punya tuh jadi susah. Nah, gue tuh kadang-kadang gitu, gue tahu nih gue salah nih. Nah, untuk nemuin bounce back ngebales itu yang kadang-kadang gue susah tuh. Akhirnya gue malah nyalain diri sendiri, ngomong goblok lu, akhirnya nggak ngapa-ngapain juga. Iya, terpuruk. Akhirnya makin rusak. Akhirnya nggak bisa kemana-mana. Nah, akhirnya gue mencoba banget belajar gimana memaafkan diri sendiri. Iya. Akhirnya gue memperlakukan diri gue itu sama orang, kan gue juga gampang maafin, Cing. Bukan pendendam lah gue sama orang. Kalau dia udah minta maaf udah apa, kadang-kadang juga udah lupa gitu, ya udah gitu. Nah, gue tuh berusaha untuk men-treat diri gue sama kayak gue men-treat orang lain itu. Ya udahlah, kalau emang lo udah ngakuin kesalahan nggak dilakuin lagi, ya udah gitu. Jadi lo datang ke diri lo sendiri. Assalamualaikum. Iya gitu. Kayak orang goblok gitu ya. Masuk, terus gue duduk. Ya ada apa? Kayak nungguin. Kok belum ada yang ngetok nih, kata Pican mau datang mau minta maaf gitu. Iya, dalam sana ketok, balik lagi ke sini. Masuk gitu. Balik lagi ke sana. Lo percaya nggak? Itu gue lakuin, Cing. Dengan cara WhatsApp diri gue sendiri. Kan gue udah 2 nomor. WhatsApp diri sendiri kan bisa sekarang. Bisa ya? Iya. Gue nggak tahu kalau sekarang. Dulu, ini kan dulu. Jadi WhatsApp. Ini pindah handphone. Iya, ini kan handphone nih. Chan. Ya. Lo ngapain lo? Lagi bales WhatsApp. Lagi chat lo. Masa lo nggak tahu sih? Kan lo kan gue gitu. Di mana lo gitu? Lo di mana? Ya orang gila. Lo mana di sini? Lo di sini juga. Iya. Mana lo kan? Ini gue, lo nggak lihat gue. Lo WhatsApp tuh? Iya, gue WhatsApp. Gue minta maaf gue maafin gue ya. Karena gue udah bingung tuh, Cing. Udah di titik di mana gue udah nggak tahu lagi harus gimana maafin diri gue sendiri gitu. Akhirnya setelah ngobrol gue sampai ke psikiater, Cing. Pokoknya psikolog apa psikiater? Psikiater, gue pengen kasih obat. Dikasih Panadol. Digerus Panadol. Terus di drag. Pusing. Tapi enak gak sih? Enggak.
Nggak enak ya? Nggak enak ya. Ntar kalau kamera mati ceritain Cing enak. Nggak enak. Nggak enak. Cing, pokoknya gue tuh berusaha untuk nyari cara gimana maafin diri gue sendiri. Dan ternyata paling sulit memaafkan diri sendiri itu sulit banget. Karena kita juga emang harus mengakui dulu bahwa kita salah ya. Kadang-kadang mengakui kesalahan aja udah sulit. Iya. Terus apalagi meminta maaf atas kesalahan itu. Padahal orang udah maafin ya. Kitanya sendiri yang kadang-kadang sulit memaafkan diri sendiri. Iya. Nah, ternyata akhirnya gue nemuin caranya yaitu dengan ya bener-bener lo nge-treat diri lo ya sama kayak lo nge-treat orang lain aja udah gitu. Bahwa kenapa sih lo bisa maafin orang lain? Ya karena kita sadar orang namanya juga buat kesalahan kan wajar. Jadi ya udah kita maafin gitu. Intinya dia manusia. Nah, akhirnya gue memperlakukan itu ke diri gue gitu. Ya udahlah, lo manusia, berarti lo harus belajar lagi. Nah, gimana ke depannya lo nggak ngelakuin kesalahan itu lagi gitu. Nah, gue sekarang lagi berusaha nih. Ternyata akhirnya yang harus dikumpulin tuh serpihan kepercayaan diri yang udah hancur itu, Cing. Akhirnya kepercayaan dirinya dipupuk lagi, nyari tempat di mana kita bisa diterima lagi. Nah, itu tuh proses itu ternyata yang cukup panjang yang gue alamin dari 2020 ya 2021 sampai hari di 2024 akhir gue udah nggak mau lagi tuh nyalain diri gue sendiri. Gue udah harus merdeka nih dari perasaan bersalah. Nah, akhirnya tahun ini gue berusaha untuk ngejalanin itu udah jadi lebih enak lah gitu. Cukup panjang ternyata memaafkan diri sendiri sih. 3 tahun? Iya, 4 tahun. Dan banyak menjadi halangan lo untuk berbuat karena takut salah lagi. Iya, bener. Iya. Mau gini, ntar salah lagi, ntar gini. Nah, itu yang karena runtuh kepercayaan dirinya tuh hancur, Cing. Nah, itu yang makanya jadi suka mabokan. Iya. Sekarang nih alhamdulillah nih, Cing ya, 2025 ini mabuk baru berapa kali gue paling. Pakai baru. Kalau Abdur 4 buku, ini mabuk 4. Gue di 2025 ini mabuk baru 48 oke. Udah lebih dari sebulan. Sehari 3 kali mabuk. Belum kali sih 2025 ini. Tapi Desember. Iya. Enggak nih, Januari sekali itu juga cuma 1 gelas. Waktu lagi liburan. Udah. Nggak pernah gue sentuh lagi. Belum sentuh lagi. Ya, jadi pakai ini. Ini pakai sedotan sekarang udah nggak nyentuh lagi. Iya, lepas tangan gue udah bisa. Sama disodorin. Iya. Jadi pas ya itu ngumpulin kepercayaan diri dengan cara apa? Berkarya di tempat lain, ngelakuin hal lain lah yang mungkin melakukan hal baru. Ternyata tuh emang penting dalam proses maafin diri sendiri, Cing ya. Melakukan lo tetap bergerak aja gitu. Kalau lo nggak bergerak, lo diem, ya lo akan terpuruk. Nah, gue mencoba melakukan hal baru apa. Ternyata kepercayaan dirinya terpupuk. Nah, sekarang 2025 udah bisa maafin diri gue sendiri. Dan lo siap menundukkan tahun ini? Nggak tahu deh. Langsung. Itu terus lagi menundukkan. Ngapain? Gue nggak menaklukkan, menundukkan dunia ini. Menundukkan dunia ini. Yang pertama gue lakukan adalah menundukkan diri sendiri. Akhirnya nunduk gitu terus. Yang kedua, sayang sama diri sendiri. Nah, itu yang paling penting. Sayang sama diri sendiri. Kita kadang-kadang cuma ngomong sama sayang diri sendiri. Kita masih suka mabok, kita masih suka ngerokok, kita tidak mau ya langsung dibuang. Kita nggak mau olahraga, kita nggak ngomongnya kita sayang. Tapi yang kita lakukan merusak semuanya. Udah tahu padahal ya, ngerokok nggak baik. Dan kita udah mulai terasa, Chan. Karena rokok kita nih, itu membuat badan kita jadi nggak fit, segala macam, batuk. Tapi kita tetap lakuin. Berarti kita belum sayang sama diri kita sendiri. Gue mah nggak apa-apa. Gak sayang, yang penting orang-orang sayang sama gue. Nah, banyak orang yang menyayangi diri sendiri dengan cara yang berbeda, Ci. Iya. Iya kan? Kadang ngerokok juga bisa rasa sayang gue sama diri gue pengen bikin diri gue santai. Iya, bahagia. Ya gue, Iya. Beda-beda. Tapi sayangilah dengan cara yang baik ya. Iya. Dengan cara apa sih biasanya menyayangi diri sendiri?
menghargai diri sendiri, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Itu mungkin bagian-bagian dari gimana kita menyaingin diri kita sendiri ya. Ya mengurangi minuman keras, gue udah kurangin. Merokok, gue sejam tadi nggak jadi deh kalau ini nanti. Ternyata masih banyak ya. Sama gue juga masih banyak sih ngerokok. Meditasi ternyata penting juga. Bah. Meditasi tuh gimana cara meditasi ya? Lo meditasi nggak? Medit. Meditasi. Nggak mau kasih asi. Ini asi gue. Nggak mau netein. Medit. Lo meditasi lo. Dari gini aja. Teteku, tetemu. Iya. My tete, my authority. My nenen is my journey. Iya. My nenen is my adventure. Meditasi itu gimana ya? Meditasi itu bisa banyak lah. Sebenarnya kalau menurut gua dengan lo duduk tegak apapun kondisinya, lo kalau gua ya meditasi itu lebih kayak berkomunikasi sama diri sendiri gitu loh, Cing. Kayak merefleksikan apa yang udah gua lakuin selama ini bener apa enggak, dengan perasaan yang tenang gitu. Afirmasi baik itu tuh mungkin ya nggak tahu ya, tapi gue ngelakuin hal itu tuh, Cing, kayak tenang, ngobrol sama diri sendiri. Ya, pam kebayar, insya Allah pam kebayar. Motor adik gue dibenerin bisa ini 1.300.000 bisa gitu. 1,3. Terus bayar les 3.300.000 bisa. 3 anak bisa. Muntah lah. Keluar paku. Itu mah bukan meditasi itu loh. Lagi ngitung pengeluaran. Bukan meditasi, lo lebih ke akunting. Lakukan kegiatan akunting dalam hati. Kalau keluarin paku sama belajar ilmu hitam lagi, belajar ilmu hitam. Iya, itu keluar paku gitu. Gergaji. Paku mah biasa, gergaji. Keluar gergaji. Sama gagangnya lagi, ada gagangnya yang kayu. Meditasi. Kadang ada orang yang meditasi, ya kalau meditasi ya udah nggak usah mikir apa-apa, diem aja tenang gitu. Gue nggak bisa, gue pasti ada yang berkecamuk. Nah, yang berkecamuk itu jadi ganti dengan afirmasi yang positif, Cing. Kayak saya berharga, saya punya harga gitu. Kalau karaoke segini, MC segini. Itu kayaknya lagi ngitung ini red card, lagi ngelapin red card. IG Reels segini. Fit segini. Produksi sendiri segini. Owning konten. Repost. Bus ad. Owning konten itu tayu banget. Ada owning konten. Wah sih kalau itu banyak banget tuh gitu-gituan tuh. Gue kasih ramalan apa sih man ginian gitu. Bener, owning konten tuh ya. Boleh nggak kontennya? Ternyata itu di upload lagi di tempat lain. Terus kata saya ini owning konten. Udah kasih aja. Owning konten. Bahasanya emang ya, bahasanya gitu ya. Cuman boleh ngasih insight 2 kali. Karena minta insight mulu kadang-kadang. Minta insight tuh udah lewat 2 bulan, insightnya lagi dong, minta insightnya lagi. Gue kalau di gitu gue lihat ini ya, pembayaran dah yang paling penting nih. Pembayaran gimana? H+30, aduh nggak usah dah. Kita belum ini gitu. H+30, lama banget. H+30. Kadang-kadang kita suka lupa, Cing. Iya. Lu lupa nggak kalau belum dibayar? Gue sih lupa, Rahman yang ingat. H+30, iya sering-sering lupa gue kalau ini. Sering lupa ya? Kayak gue kemarin ternyata ada satu kerjaan yang belum dibayar. Lumayan lagi angkanya. Alhamdulillah gitu, Cing. Kadang-kadang suka lupa, Cing. Ya namanya kita sekarang gue udah membiasakan diri gue ya kerja dulu gitu, Cing. Kadang-kadang gitu kan, Cing ya. Kerja dulu aja udah. Emang ada pekerjaan yang memang harus kita kerjakan dahulu, ada pekerjaan yang memang harus dibayar sebelum selesai kita bekerja, sebelum kita mulai bekerja.
Contohnya Ada. apa? Kalau yang sebelum dibayar kita sebelum bekerja perform. Perform ya. Ya kayak perform tuh harus Dibayar sebelum minimal selesai. ya, minimal sebelum kita naik ke panggung ya. Iya. DP lah paling enggak ya. Iya. Sulit itu ininya. Nggak Ngejarnya susah ngejarnya juga. kalau terjadi sesuatu gitu. Karena Iya. Bukannya hitungan sih Cing ya, Iya. tapi lebih ke profesional aja ya. Iya. Ya takut. Ada satu kali perform belum dibayar, ada gua. Lo ada? Ada. Tapi ya udahlah, kalau gue sih toh gue pas ngejalanin ini happy. Nah, itu salah satu yang afirmasi positif juga tuh yang gue Iya. lakuin karena ya udahlah orang bekerja tuh kan sekarang happy dulu aja gitu. Kalau udahlah mikirin duit mah ntar gue dapat dari dompet orang. Ada juga nyopet gitu. Ya tapi ya ini kayak gini-ginian tuh kayak ribet dijalaninnya ya. Bener. Tapi ya lo atomic habit lo lakukan dulu. Atomic habit ya. Lo mindfulness. Udah. Enggak, gue nggak bisa. Nggak bisa gue makan nggak mindfulness. Oke. Ngobrol, pasti ngobrol, nggak mungkin nggak ngobrol makan. Ayam belum ancur-ancur amat. Iya. Ditelan ya udah. Iya, ngobrol aja terus. Kerjaannya kalau makan mah kagak pernah diem gue kayak. Ya makan sama lu tuh di Saeniki. Kan nggak berhenti-berhenti tuh ngomenin ayamnya enak Cing. Iya. Nggak tahu nasi udah setengah bakul lagi. Iya. Ini juga enak tuh apa kangkungnya. Gila itu. Kangkung saya Kok Niki. bisa enak ya Cing? Iya. Gue kan ke Purwokerto lagi Cing. Loh, Seminggu setelah kita ketemuan, Hah? gue ke sono lagi Cing. ngapain? Ada kerja apa? Ikut teman-teman gue lah ada kerjaan. Ke sono gue, ajak makan Saeniki. Pada kagak mau tuh. Enggak maksudnya makan ayam goreng lagi. Wah, lu belum tahu rasanya. Gue berangkat sendiri Cing. Saya Niki. Sendiri gue makan di Saeniki. Karena bagi gue ayam gorengnya Kan emang. gila kan nih Cing. Iya. Lo kan makan, kan nggak doyan ayam lo bilang. Gue ya akhir yang makan ayam full abis itu di 3 restoran. Akhirnya gue sadar. Pertama di Ayam Toha, Lampung. Enak itu. Kan Nasi Cing. uduk ya. Nasi uduk kedua kedua sebelum ke Saeniki di tempatnya Pras, Taburai. Taburai, ayam goreng, Combrang. abis, ludes tuh. Nah yang ketiga Saeniki. Nah ternyata benang merahnya nemu asin. Harus yang asin, Iya, yang gurih. Yang gurih. Kalau kan kadang ayam ada bau amis, bau ayamnya gitu kan. Ya ayam. Kalau ayam bau ikan dia gorengnya pakai minyak ikan. Tapi bener kan sih ada bau amis Iya. sih. Nah ini kan nggak ada, wah kane sih. Iya. Saeniki kane, dua potong Iya. Emang enak tuh saya Niki. gitu. Nah akhirnya nggak bisa mindfulness. Apa? Wah, Haji Muhayyar juga enak tuh, situ tuh. Gede banget tuh, Gua tapi geli gua kalau ayam gede-gede Cing. kampung kayak ayam jago, kayak ayam aduan kayak Geli gitu Cing kalau ayam gitu Cing. gede banget terus. Takut gua. Nasi sayur asemnya tuh Betawi banget, bukan Di mana bukan sih? Sunda nih. Di jalan menuju Ragunan. Ikut tunggu kalau di Cing kali-kali Cing. Ayo, Kayak lu apa? makanan lu enak Cing kayaknya. Ya itu doang makanannya pasti. Ya tapi kan gua cocok. Iya, Mie ayam. mie ayam. Oh, lihat kulidel kalau nggak mie ayam goreng. Iya udah gitu-gitu doang. Cocok gua tuh. Udah pernah nyobain mie ayam KW-nya Bakmi GM belum? Tapi banyak. Gue lagi berburu itu sekarang. Ayo sama gue yuk. Di mana-mana. Di Di mana? Sunter. Bejo. Bejo. Ya. Gue udah sampai ke Cibinong. Mirip. Ya bekas itu ya Yang mirip. paling mirip yang mana? Nggak ada, karena bahannya beda. Bejo mirip sih. Enggak. Pangsit gorengnya. Ya kalau pangsit goreng masih bisa. Pangsit goreng. Tapi kalau mie nggak bisa Iya, karena, mie nggak, benar. karena bahannya beda. Bener, gue juga Cuman bentuknya aja yang mirip. tipis. Tipis-tipisnya mirip. Iya. Ya. Tapi pangsit gorengnya mirip. Bener. Kalau itu banyak yang bisa. Si pangsit gorengnya ini nih. Di mana lagi yang enak pangsit gorengnya? Hampir semua bekas BGM enak semua ininya. Ada kali gue udah 10 kali man ya. Gue udah sampai ke Cibinong, sampai Ciputat. Mana lagi? Lubang Buaya. Yang Cilangkap. paling dekat dari di mana? Sunter kan agak jauh tuh. Pas mau segang. Condet. Bami Zaka. Bami Zaka. Dia. Rata-rata semuanya kenal tuh kalau kita datang ke sini ngomongin mie bejo kenal. Oh, dulu pernah bareng gitu. Oh. Jadi pangsitnya mirip tuh Bami mirip, Zaka. mirip. Jadi kalau misal gua ke Bami Zaka, Bami Zaka kontak temennya nih yang bekas ini nih. Hubungin Rahman nih di sini ada, gua ke sono. Dari Cibinong kasih tahu di sini ada, gua ke
lubang buaya, gitu. Emang lo berburu mie ayam yang mirip itu? Iya. Terakhir yang di Condet sini apa? Yang di daleman. Mang Aib, Bami Mang Aib. Bami Mang Aib. Enak juga? Enak semua. Enak ya? Cuman memang nggak bisa mirip mie-nya. Mie-nya nggak bakal. Iya, teksturnya beda sih. Iya. Cuman Tapi dia bentuknya tipis, iya. Bentuknya dibikin ini. Lo mie ayam banget sih. Gue iya. Mie ayam gue. Lo udah self acceptance tuh ya mie ayam. Iya udah, gue. Udah gue terima lah gue ke. Kalau ramen? Gue suka yang sepin. Suka ramen berisik. Berisik kan? Ramen gue kurang suka gue. Karena kuahnya itu kan kuahnya yang bikin Enak. Iya, bikin aroma. Nggak suka? Nggak suka? Nggak suka gue. Kalau Shin Ramyun gue suka. Apa? Ramyun tuh ramennya Korea kayaknya. Mie instan? Iya. Bukan, yang dibikin di sana. Kalau ke Oh. Korea gue tuh ke Busan Jeep namanya, enak. Shin Ramyun. Oh, kalau gue sih ramen sih. Iya, ramen gue kurang. Kurang suka ya? Kurang. Memang masuk aja sih kalau mie Jawa. Gue juga masuk. Mie Jawa? Mie Jawa di sini juga kayaknya gue udah lumayan. Sekitaran sini hampir semuanya udah deh. Mie Bangladesh? Nah, gue kurang. Nah, Kari-kari. Kok kagak doyan gue? Kari-kari. Lu ngapain gitu kayak semangat? gue agak kurang yang terlalu berkari. Lo kayak lah, mie Bangladesh ini. Gue kurang, gue juga gak suka. Gue gak doyan sih. Kari ya, rasa karinya ya. Orang kan pada bilang enak. Iya, selera. Iya, selera. Tapi gue agak kurang suka gue. Iya, mie Bangladesh. Indomie mah udah gitu aja Iya. gitu. Karena ditambahin kari, Iya, bumbu kari ya. bumbu karinya. Apa lagi? Biar gue bisa pilihin buat kulidel apa, Cing? Nasi uduk, gimana lo mau? Aduh, sama lagi anjing. Nasi uduk di apa? Ya? Andalan lo di sini di Jakarta ini. Nggak tahu gue nasi uduk Betawi gue kampung. Iya. Yang gue tahu. Yang harus pakai. Jengkol, bihun. Ya pakai bihun udah terlalu modern. Dia pakai sambal kacang. Iya, sama kacang. Harus ada sambal kacang. Di mana sih? Ya banyak di sini lo mau di Romangun ada gondang dia juga. enak banget gondang dia. Pakai daun pisang di tinggi. Kayak apa nasi uduk kebun kacang. Kebun kacang ya. Itu aja aneh banget, Cing. Iya. Ada nggak yang murahnya? Itu kan mahal banget, Cing. Ada banyak. Tuh Condet tuh anak condet. condet. Nasi uduk apa? Tanpa nama. Namanya apa sih? Nggak ada namanya. Itu Nah, gimana itu. kalau mau situ? Nasi uduk tanpa nama memang. Namanya tuh tanpa nama gitu. Terus kalau mau ke situ gimana? Ya. Habisnya juga cepat itu di dalam tempatnya. Oh. Gak pakai nama bener. Lu Enak tuh. menu 3 itu doang jadi Iya. yang lo banget ya. Toprak juga. Pagi. Toprak malam. Ulang lagi nih. Toprak malam, Chan. Yang pagi cobain. Toprak Tegal. Toprak Tegal yang pakai telur. Iya. Enggak, gue nggak demen gue. Iya. Bagi gue toprak pakai telur tuh udah aneh. Iya. Ada itu ketoprak Cirebon tuh pakai telur kalau nggak Ya, salah. gue ya Cirebon, gue udah Iya. nggak ada. Gue toprak telur, gue pencinta telur tapi ketoprak telur Nggak masuk. nggak ya? masuk. Ya. Lo gitu nggak? Nggak pakai telur juga. Nggak pakai telur kan? Nggak pakai. Nggak tahu yang paling penting. Dia ketoprak kondimen yang wajib itu tahu anget Tahunya lo basah apa mau kering? basah. Lo? Gue kering. Oh. Jadi kalau lo yang suka yang masih ada Iya. putih-putihnya masih kelihatan. Iya. Tapi luarnya kering. Wih, mantap kan? Enak tuh. Iya, enak kan? Toprak sini juga enak tuh. Depan di Balai Rakyat. Toprak di Cinere juga ada tuh. Tapi Bang pinggir Yanto. jalan sih. Kalau yang mahal-mahal sih nih kayak bonbin gitu-gitu sih Enggak gue. Itu kan dia nggak diulek. Dia udah jadi tuh itunya. bumbunya. Bumbunya. Lo nggak ada nih? Enggak gue agak kurang. Karena kenapa? Karena ekstrak bawang putih lo Iya, tambah. banyakin gue. Nah, itu dia. Jadi kalau ketoprak yang udah jadi, maaf nih, yang agak kurang itu kita nggak bisa nambah bawang putih. Bawang putih. Gue bawa dari rumah. Tai. Tai enggak. Tai gue tinggalin. Tai gue tinggalin. Iat ngicuk gue tinggalin. Iat ngirek. Iat adum. Tai muda. Hisam nginuk-nginuk. Masih kuning-kuning. Cerah. Gue barusan tadi nih ya. Barusan banget nih. Tadi siang, gue kan syuting. Sebelum ke sini.
mau kemana bah abis ini? Ternyata yang ngajak gue tuh beberapa bocah nanas gitu lah, bocah nanas. Ya mereka agensi gitu kan, mau ke Cing Abdel. Oh ngopi bah ya, yang ngomongin tai bah. Baru Cing demi Allah tadi ada 3 orang yang ngomong gitu ke gue. Tapi tai lagi. Nggak bisa kita nggak ngomongin tai emang. Emang ujung-ujungnya ngomongnya kasih itu. Anatomi bool aja di ini kayak ahli perboholan ya. Di bedah. Ternyata bool cuma bisa nyedot. Nggak bisa. Neken tuh nggak bisa. Neken sehingga hasil penekanan itu akan mengembang. Nggak bisa kita ngembangin sendiri tuh nggak bisa. Nyedot gitu bisa. Poh gitu. Memuntahkan bisa aja ya. Bisa. Bola pingpong kali. Pak. Tik 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 tik. Tapi ada itunya. Ada. Ikat adum. Iya, adumnya kayak gemuk di kelahar. Ikat adum kalau keluar bikin perih. Nah, pinggir-pinggir itu bikin perih ya. Pinggir-pinggir agak lama tuh. Serba salah kita mau seka tambah perih, nggak diseka kayaknya. Ayolah seka aku gitu. Ayo udah berapa menit ini? Iya. Ayolah seka aku. Emang perasaannya gimana gitu. Oke lah kalau gitu sampai ketemu lagi di ngobrol bareng Pican. Ayolah seka aku.